Sebuah rumah kos yang dijadikan tempat penampungan pekerja seks komersial di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat digerebek polisi. Sebanyak 39 wanita, 5 diantaranya masih di bawah umur diamankan petugas kepolisian. Penggerbekan dilakukan usai adanya laporan warga sekitar yang curiga dengan adanya aktivitas para wanita di rumah kos tersebut. Para wanita ini dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di sebuah diskotik di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Sebelumnya, para pekerja seks komersial yang berasal dari daerah Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan itu datang ke Jakarta dijanjikan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Didapati di lokasi itu merupakan satu buah kos-kosan yang terdiri dari 2 lantai. Kos-kosan ini terdiri dari 10 kamar. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa betul di lokasi tersebut merupakan lokasi penampungan PSK. 34 PSK sudah diserahkan ke Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, sementara 5 lainnya yang masih di bawah umur akan dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Selain 39 pekerja seks komersial, polisi juga mengamankan 1 wanita yang merupakan mucikari, serta 3 pesuruhnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 1 mucikari lainnya masih dilakukan pengejaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir sebulan menjalani perawatan di rumah sakit, kondisi David Ozora Latumahina, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, terus membaik. Dalam sebuah video amatir, David sudah mulai menerima makanan melalui suapan suster rumah sakit. Buka mulut, buka. Ya, video amatir yang beredar di media sosial menunjukkan David dalam kondisi sadar dan mulai menerima makanan melalui suapan perawat. Meski demikian, David masih berada di ruang perawatan intensif Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. David telah dirawat di rumah sakit selama hampir 1 bulan. Sebelumnya, pemuda usia 17 tahun ini sempat mengalami koma akibat penganiayaan berat oleh putra dari salah seorang pejabat pajak. Telan-telan, pelan-pelan, enak. nangis ya. Menjelang Ramadan, harga bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional terus meningkat. Kenaikan terjadi pada cabai, bawang, beras, serta daging sapi. Di Pasar Kahayan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, harga bahan kebutuhan pokok, terutama cabai tiung yang dijual eceran oleh pedagang, sudah menembus harga Rp100.000 per kilogram, naik dari harga normal Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya. Selain cabai, bawang putih juga naik menjadi Rp40.000 dari sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogramnya. Sementara bawang merah dijual Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp32.000 per kilogram. Beras juga mengalami kenaikan rata-rata Rp2.000 per kilogram. Pemirsa, kedekatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan masyarakat tidak dapat terbantahkan. Ini dibuktikan dengan sambutan pedagang Pasar Rakyat Tabalong, Kalimantan Selatan saat Ketua Umum Partai Gerindra itu mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya. Tabalong di Kalimantan Selatan dikunjungi Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ada yang menarik dalam riuhnya masyarakat yang menyambut kedatangan tokoh bangsa ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dipeluk seorang emak-emak pedagang pasar yang mengidolakan mantan Danjen Kopassus ini. Sangat senang sekali, itu idola saya, dan saya waktu Pak Prabowo mencalonkan presiden saya sampai nggak jualan. Dia meluk saya erat sekali tadi. Oh ya? Iya, saya dipeluk erat sama Pak Prabowo tadi. Dalam kunjungan ke Tabalong, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga mendampingi Presiden Joko Widodo dalam istighosah dan doa bersama Rabitah Melayu Banjar yang digelar di halaman pendopo Bersinar Pembataan, Kecamatan Murung Pudak. Pada sambutannya, Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan terhormat bisa tergabung dalam kabinet pimpinan Joko Widodo. Lain bingung lihat bangsa Indonesia. Bingung, bagaimana bisa dua rival, 2 tokoh, kok begitu selesai pertandingan kok jadi satu. Kita memberi contoh sekarang, banyak negara-negara lihat ke kita.
Kalau sudah untuk kepentingan rakyat, kalau sudah untuk kepentingan bangsa dan negara, kita akan mengutamakan. Bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga bersilaturahmi dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan alim ulama Tabalong. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan berjalan kaki, ratusan anak bersama orang tua menggelar pawai obor keliling di Jalan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Sabtu malam. Pawai obor ini melintasi Jalan Tawakal hingga Jalan Raya Kiai Tapa dan Tanjung Gedong. Para peserta pawai merupakan sekumpulan anak-anak pengajian, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam rangkaian pawai obor ini juga melantunkan sholawat serta tabuhan marching band dan rebana. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dalam menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Warga Larantuka, Flores Timur dihebohkan dengan terdamparnya seekor hiu paus jantan di pantai Larantuka. Selengkapnya sesaat lagi.